106 dia Untirta Smart and Energic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Smartizen. Yay, good afternoon. This time during the next 2 hours you guys are all with me lagi nih ya, on our beloved segment Dialog Siang with Yusi, of course. I will accompany your all activities to be more knowledgeable, because Smartizen, you have to be smart and energetic. Oke, Smartizen, welcome back again on Dialog Siang. Masih sama Yusi ya di sini mengawali kita nih yang pukul 10.22 mungkin ya. Mengawali banget dengan Yusi, juga sahabat diskusi aku yang saat ini sudah ada bersama aku juga di Smartizen. Jadi untuk topik hari ini adalah manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari nih. Aduh, kamu pernah lihat gak sih kalau misalkan di TikTok tuh ada lagu yang waktu itu aku trigger banget setiap kali ngedenger, kayak matematika, ilmu yang menyenangkan. Terus banyak banget gitu loh kontroversinya antara lagu tersebut dengan kehidupan sehari-harinya nih ya, Smartizen. That's why hari ini Yusi tuh kayak agak kepo juga sama matematika. Is it real for fun gitu loh, untuk di kehidupan sehari-harinya memang seperti apa nih matematika, seperti itu kan. Jadi kalau misalkan kamu semua pasti sudah biasa gitu loh, dan tahu bahwa in general ya, matematika itu mata pelajaran yang berperan penting nih di dalam dunia pendidikan tentunya nih, Smartizen. Jadi kenyataan ini tuh dapat terlihat nih ya dari mata pelajaran matematika yang selalu ada, ya nggak sih, dari SD. Bahkan sebentar, karena aku nggak TK, I don't know which is it important for kayak anak-anak TK dan PAUD kayak gitu. Cuman memang di PAUD pun itu sudah ada dan dikenalkan bentuk-bentuk angka seperti simbol dasar matematikanya. That's why nih matematika itu merupakan pelajaran yang berperan sangat penting. SD, SMP, SMA, kuliah juga ada nih ya, bahkan TK atau PAUD sekalipun itu ada nih, Smartizen. Jadi menurut Kline nih ya 1973 itu mengatakan bahwa matematika itu bukan pengetahuan yang menyendiri katanya. Jadi ini tuh dapat sempurna karena dirinya sendiri, tapi keberadaannya itu justru untuk membantu manusia nih ya dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi kayak gitu kan, juga alam. Wow, ternyata luas juga nih ya pengertian dari matematika ini sendiri ya. Jadi matematika juga dapat diterapkan di berbagai bidang lain nih, seperti ilmu lain ya, seperti kimia, fisika, biologi, terus juga ekonomi juga ada, sosial tentunya, kedokteran, arsitek kayak gitu-gitu kan. Pasti kamu tidak istilahnya bukan hal yang aneh lagi gitu untuk bertemu dengan matematika nih ya, Smartizen. Dan salah satu manfaat dari mempelajari matematika itu sendiri nih ya, melatih kita semua, melatih cara berpikir kita yang lebih sistematis kayak gitu toh. Jadi seperti yang kita tahu bahwa cara berpikir matematika itu ya, Smartizen, itu melalui urutan atau kayak teratur gitu kan, from down below to the top kayak gitulah kalau misalkan istilahnya anak-anak sekarang mah gitu kan ya. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut kali ya tentang matematika ini, manfaatnya di kehidupan kita nih apa sih sebenarnya, itu Yusi bakal ngenalin ke kamu semua tentang seseorang yang bakal jadi sahabat diskusi aku hari ini tentunya. Siapakah beliau? Tenang, ditahan dulu, karena setelah ini Yusi mau puterin lagu-lagu biar kamu semua tetap semangat menjalani kehidupan kamu di hari ini. Menjalani puasanya juga tetap semangat ya, walaupun lagunya ini agak menyakitkan nih, dari The Massive, Cinta Ini Membunuhku, Smartizen. Oke, Slow from Young Lexni and Gamalil katanya. Ini lagunya mencerminkan banget bahwa kehidupan kita tuh gak boleh terlalu dibikin pusing ya kan. Sesuai banget nih sama topik kita hari ini tentang matematika nih, Smartizen. Which means orang-orang biasanya memikirkan bahwa aduh, matematika tuh apa sih kayak sih, bikin pusing aja deh, ngitung lagi. Aku tuh nggak suka ngitung nih, pasti rata-rata orang kayak gitu kan. Maka dari itu nih, di sini aku sesuai perjanjian tadi di awal ya, akan membawakan seseorang yang bakal jadi sahabat diskusi aku kali ini ya. Siapakah beliau? Nah, jadi beliau ini bernama Dr. Cecep Anwar Hadi Firdaus Santosa MSI. Masya Allah, panjang juga ya namanya ya.
Jadi nanti aku sekalian tanya deh mau dipanggilnya siapa, karena bingung nih mau yang mana saya panggil gitu. Beliau juga dari IPB, lulusan S1-nya loh Smartizen. S1 di IPB mengambil major matematika, lalu S2-nya juga di IPB sama tentunya mengambil matematika, dan S3 di UPI atau Universitas Pendidikan di Bandung ya, mengambil matematika juga. Waduh, jadi gak salah dong, ini bakal jadi sahabat diskusi aku hari ini karena relate banget ternyata kehidupan beliau sama matematika ya. Setiap hari tuh kayaknya ngitung terus gitu kan. Kalau biar kita nggak bingung-bingung tentang pertanyaan yang ada di kepala aku, langsung aja kita undang beliau ke frame kita supaya masuk nih ke YouTube channel Dia Untirta. Tiba-tiba nanti hits nih si bapaknya dia. Kita langsung flip kamera dan say hello, assalamualaikum bapak. Kali ini aku manggilnya bapak dulu ya. Oke, ya. Apa kabar Pak? Baik, waalaikumsalam. Kabar baik? Kabar baik, Kabar alhamdulillahirobbilalamin baik, ya. kabar baik, ya. Tadi aku agak bingung nih mau manggilnya bapak siapa karena kepanjangan juga nama. Ya itu ada 5 kata ya. Iya ya. 5 nama. 5 ya nggak nama. apa-apa. Panggil nama depannya saja. Pak Cecep berarti ya. Aduh, ini Oke. Sunda pisan. Ya. Bapak orang Sunda ya? Ya, orang Sunda. Betul banget kan. Karena ada uak saya juga namanya Cecep Pak. Orang Sunda juga kan? Orang Sunda. Ya. Kayak gitu. Oke, sesuai sama topik kita hari ini nih ya Pak ya, membahas tentang manfaat matematikanya di dalam kehidupan sehari-hari nih. Ya. Aduh, kalau misalkan udah ngomongin matematika nih udah kayak apa nih ya? Kalau di pikiran orang-orang seperti aku ya. Tapi kita lihat nih perspektif lain dari seorang Bapak Cecep, Pak Dokter Cecep ya, seorang yang kehidupannya itu matematika banget. Dari S1 sampai S3 matematika banget. Kita tanyain aja gitu kan tentang perspektif beliau mengenai matematika, pentingnya matematika ini di kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Jadi ini lebih in general aja sih pertanyaan Yusi, kayak mungkin kenapa sih Pak, kan tadi Yusi udah bahas juga nih kayak di PAUD sampai kuliah sekalipun yang bahkan yang tidak mengambil jurusan matematika gitu. Ya. Itu dipelajari si matematika ini. Itu kenapa sih kita perlu belajar matematika sekonsisten itu begitu loh? Ya. Baik. Bisa langsung saya jawab Boleh berarti ya? banget, Oke. bisa. Jadi mengapa kita perlu belajar matematika gitu atau kenapa matematika dipelajari dari setiap jenjang? That's it. Nah, oke. Kenapa Jadi tuh? memang ini mendefinisikan matematika ini agak sedikit tidak mudah gitu. Kenapa Tidak mudah. Tidak mudah. Jadi begini, kadang-kadang seseorang dihadapkan dengan permasalahan matematika misalkan ya. Mungkin Yusi pernah belajar kan, tiba-tiba waktu SMP belajar matematik ternyata mudah menyelesaikannya. Ternyata sulit. Masing-masing tuh punya perspektif kan, punya pandangan. Betul. Orang yang berpengalaman dengan matematik sulit menganggap matematik sulit. Orang yang berpengalaman dengan matematik itu menyenangkan, selama-lamanya dia akan menyatakan dia menyenangkan. Nah, kenapa perlu dipelajari, ada mata pelajarannya ya? Karena memang kita tidak bisa terlepas dari matematik. Karena memang tidak bisa terlepas dari matematik. Sebenarnya setiap hari kehidupan mungkin gitu bisa dikatakan kita sedang bermatematika. Oke. Karena matematika itu mungkin pola pikir, cara kita berpikir. Sepakat banget sih. Ya, untuk bernalar gitu ya, mengambil kesimpulan, nah itu di matematika. Hanya mungkin kadang-kadang orang itu atau ya sebagian besar menganggap matematik itu hitung-hitungan. Betul sekali. Nah, gitu kan ya. Betul juga sih. That's part of mathematics ya, itu bagian dari matematika. Memang betul sekali. Tapi tidak cuman itu. Tidak cuman sekedar menghitung. Di situ juga ada pola gitu polanya, ya dan lain-lain. Dan memang matematika unik. Matematika unik. Kalau coba pernah dengar ini enggak kalau ada nama fakultas tuh. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. FMIPA ya? FMIPA gitu. Oke. Kenapa nggak Fakultas Ilmu Matematika dan Pengetahuan Alam kira-kira? Oh iya ya. Baru terpikir Baru terpikir ya. Nah, berarti dia lepas tuh dari ilmu pengetahuan alam. Tapi digabungkan dengan fakultas ya. Dalam satu fakultas matematika tapi dia digandeng dengan ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini tadi disampaikan bahwa matematik itu dikatakan ilmu. Ilmu. Di tadi pengantarnya Yusi kan ya? Iya, itu ilmu.
Ya betul, dia ilmu sebagai, bisa dikatakan ilmu sebagai suatu sistem Oke. ilmu pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan dia bisa dikatakan ilmu, Oke. tetapi dia terlepas dari ilmu alam, gitu. Makanya nih matematik ini harus bisa menarik kita semua untuk mempelajarinya. Itu aja ya, matematik dan ilmu pengetahuan alam itu sudah terlihat ada apa namanya itu perbedaan tuh. Nah, kalau di IPA misalkan, berarti kan orang-orang di ilmu pengetahuan alam, contohnya fisika, dia bekerja dengan apa? Di laboratorium kan? Misalkan ada yang melihat bagaimana perputaran roda, misalkan seperti itu ya sederhananya. Di matematik kan tidak tuh. Matematik bekerja dalam satu objek yang tidak real. Ya lingkaran lah, berarti konsep perputaran, betul nggak? Betul. Matematik objeknya apa menurut Yosi? Matematik objeknya adalah sesuatu yang dihitung. Sesuatu yang dihitung atau sesuatu yang tidak dapat diindra kan ya? Iya, iya. Makanya matematik bisa bekerja dimanapun. Oh, begitu. Itu kan, di bawah pohon mangga bisa bekerja matematik. Yang penting di situ yang menjadi titik poin dari matematik adalah apa namanya itu olah pikir. Olah pikirnya ya. Olah dimanapun berada matematikawan bisa bekerja. Wow. Tapi kalau misalkan ilmu alam harus di laboratorium kan, harus ada alatnya dan lain-lain sebagainya. Matematik tidak terlepas, makanya ada fakultas namanya itu ya, ini supaya mudah konteksnya. Iya. Matematika dan ilmu pengetahuan alam. Tidak ada ilmu matematika dan pengetahuan alam. Iya, benar-benar. Nah, mudah-mudahan itu jadi menarik tuh. So, bagaimana matematik itu berada di posisi ilmu pengetahuan yang lain. Dengan demikian, maka kita mudah-mudahan tertarik tuh belajar matematik. Tapi dia begini, kenapa matematik selalu ada? Ya, kita sering mendengar kan, matematik itu sebagai ratu dan pelayan ilmu pengetahuan. Oke. Dia queen, tapi dia servant juga. Dia satu ratu, tapi dia pelayan. Nah, bagaimana? Nah gitu ya. Multifungsi ya. Nah multifungsi lah, itulah matematik. Itu unik matematik. Maka Yosi juga kalau misalkan dari matematik saya tidak terlalu suka. Coba sukailah matematik sekarang, cintai itu matematika. Cintailah matematika. Dengan cara apa? Belajar sejarahnya dulu lah tentang matematika. Itu mungkin ya. Tapi matematik itu tidak pernah bisa terlepas dari kehidupan kita. Pokoknya seseorang tidak belajar di jurusan matematik sebenarnya pasti dia bermatematika. Contohnya pasti, iya. Misalkan tahapan kita mengerjakan suatu permasalahan, yaitu matematika. Di matematik itu sistematis. Ya? Di matematik mungkin kita kenal namanya algoritma kan? Algoritma yang bikin gitu. Itulah. Bukan logaritma nih, ada algoritma tuh beda lagi kan. Jadi tahapan-tahapan kita menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi selalu terkait. Betul. Mau parkir mobil juga kan? Bagaimana nih kusut parkir ini? Oh, ini harus keluar dulu nih, baru saya yang masuk. Ya? Nah, berarti kan nalarnya kan. Nah, orang yang punya nalar baik, berarti saat itu dia bermatematika sedang dengan baik. Wow, keren banget. Jadi seperti itu Smartizen. Orang yang memiliki nalar baik, berarti dia sedang bermatematika dengan baik. Berarti disadari atau tidak ya, Pak ya? Iya. Seandainya aja nih Yosi bisa aware itu dengan matematika ternyata dari awal, tidak semenyeramkan itu ternyata ya. Yang bikin menyeramkan itu sebenarnya ininya sih Pak. Ketika X dan dia sudah bertemu. Oh gitu ya. Jadi muncul si X dan si Y itu ya. Iya, itu yang bikin menyeramkan seandainya ya. Sesuai dengan apa yang bakal aku puterin setelah ini Pak dari Viera Seandainya and Enjoy This Music Smartizen. Oke Smartizen, with Yuzi here again. Sudah pukul 11.00 nih. By the way, tidak terasa banget 1 jam bersama kamu semua ya yang nemenin aku di luar sana. Tidak lupa dong Yuzi mengingatkan untuk kamu semua ya Smartizen di luar sana yang masih nemenin aku, boleh banget buat request lagu yang kamu mau. Kak Yuzi boleh puterin ini nggak? Boleh banget, langsung aja type your favorite song below di live chat kita, di live streaming kita, atau
di Instagram kita ya Smartizen, @diauntirta tentunya. Atau kalau misalkan kamu mungkin mau WhatsAppan nih sama admin kece kita gitu, boleh banget di WhatsApp number kita di 081808106106. Ditunggu ya Smartizen buat request lagu dan curhatan-curhatannya mungkin tentang matematika ini, boleh banget loh. Karena di depan aku udah langsung master matematikanya nih yang bakal nemenin kegalauan kamu ya lebih tepatnya. Oke, langsung aja kita balik lagi ke topik kita hari ini, bahwa matematika dan manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada beberapa yang terpotong sebenarnya pertanyaan aku nih Smartizen, makanya kita langsung aja undang lagi beliau and flip kameranya. Dan hello again Pak Cecep. Ya, baik. Balik lagi nih sama Yusi Ya. nih Pak. Nggak bosan-bosan ya Pak ya? Ya, Mbak Yusi. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya, nggak apa-apa? Ya, Nggak apa ya. Baik. Jadi kalau misalkan tadi Pak Cecep sudah menjelaskan nih, brief and clear banget Smartizen, bahwa kita perlu belajar matematika karena di setiap aspek kehidupan tuh ada gitu loh si matematika ini kayak gitu. Karena matematika ini kan daya olah pikir kayak gitu ya, daya nalar juga nih Smartizen. Dan pertanyaan selanjutnya nih agak relate ke topik kita sebelumnya, pembicaraan kita sebelumnya nih Baik. Pak. Lebih ke manfaat dari mempelajari matematika itu sendiri nih Pak. Dan apakah itu bisa berguna gitu loh, atau membantu kita di dalam kehidupan sehari-hari seperti yang kita jalani saat ini gitu. baik. Manfaat belajar matematika ya. Nah, ini sering ditanyakan nih Mbak Yusi. Betul. Kadang-kadang kan ketika belajar, mahasiswa juga bertanya, Pak, ngapain sih saya belajar topik ini? Iya. Gitu ya. Iya betul. Misalkan ya topik ini, ya memang itu tergantung dari apa namanya itu, pandangan kita ya Pandangan terhadap kita hal ya. tersebut. Ya Iya. begini. Tapi intinya setidaknya si matematika itu, ketika belajar matematik, kita akan menemukan suatu pola pikir yang tadi, yang runtun, yang sistematis, gitulah Oke. ya. Yang sesuai dengan aturan, yang taat azas. Nah, itu bisa diambil secara general seperti demikian. Tapi dari segi konten materinya, makanya di matematika itu dibagi itu, terbagi-bagi itu. Karena tadi kan disampaikan bahwa matematika itu as queen and servant kan, sebagai Queen dia and servant. sebagai dia ratu juga dia pelayan. Pelayan. Bisa matematik itu adalah murni di matematikanya, atau bisa juga matematik itu sebagai applied matematika terapan. Nah, mungkin yang bermanfaat gitu menurut kita atau menurut orang awam adalah matematika yang terapan. Iya. Yang terapan. Contohnya misalkan apa ya, yang terapan itu tapi tetap nanti menggunakan matematika. Misalkan kalau tergantung bidang ilmunya. Kalau misalkan di bidang di kependudukan misalkan. Oke. Oh, saya ingin memprediksi penduduk Indonesia pada tahun sekarang 2021 ya. Iya. 2025 misalkan. Oke. Karena kan kalau tahun 2030 ada sensus tuh. Ketemu kan semua, tapi kita ingin misalkan ingin prediksi. Gitu. Itu bisa menggunakan si Bisa matematika menggunakan ya. matematika gitu. Namanya mungkin proyeksi kependudukan. Contohnya seperti itu, proyeksi penduduk. Berdasarkan umurnya, misalkan usia yang sekarang 0 sampai 5 tahun itu nanti kan 5 tahun ke depan tuh jadi usia 5 sampai 10 ya. Iya. Nah, dia itu terus akan bisa kita telusuri itu. Sampai sekelompok orang yang terlahir sampai dia meninggal. Waduh. Nah, bisa tuh di matematika itu menarik kan, penting Iya, kan. benar Nah, ini mungkin yang rumit. Kalau yang sederhana, manfaatnya ya yang sederhana sekali, misalkan menghitung uang jangan salah. Itu kan sederhana ya. Iya benar. Bisa, Rugi kalau dari salah. mulai dari yang simple sampai yang kompleks, matematika itu hadir. Ada di kehidupan Hadir. kita Tadi ya. balik lagi ke sana ya, karena matematika itu orang tidak akan pernah bicara sains tanpa dia bicara matematika. Wow. Betul nggak? Betul juga. Nah, gitu seperti itu. Jadi manfaatnya banyak. Kalau manfaat langsungnya, ya itu agak bisa dikatakan Rumit lah ya. Rumit gitu ya. tapi dia ada manfaatnya. Setidaknya betul sekali. tadi pola pikir, memecahkan masalah, mengalami kebuntuan. Oke. Itu kan ya, kita punya tujuan, tapi banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi. Bagaimana kita mencari solusi yang visible dari
dari situasi yang dihadapi, matematika itu matematika tuh. Secara tidak langsung kamu Iya, tuh sedang berhadapan dengan kita matematika sedang ya. bermatematika. Hanya Waduh. begini. Heeh. Kalau misalkan kan setiap Mbak Yusi kan belajarnya itu kan bahasa Inggris ya. Iya, betul. Dengan ketika membaca literatur Inggris, berarti harus tahu bahasanya kan. Betul sekali. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris, mana bisa belajar mengetahui literatur Inggris kan? Contoh karena matematik juga sama, dia punya bahasa. Oke. Nah, bahasanya itu tadi tuh si X dan si Y tadi. Aduh, assalamualaikum. Assalamualaikum X dan Waalaikumsalam. Y gitu kan ya. Maksudnya apa? Maksudnya simbol. Simbol ya. Karena matematik itu ingin ringkas, ingin simple, dia akan masuk ke dalam suatu wilayah di mana simbol. Simbol. Matematik itu semua tentang simbol. Memahami konsep matematik tanpa memahami simbolnya, sama seperti membaca buku bahasa Inggris yang ngerti bahasa Inggris. Wow, gitu jadi. Gitu. Jadi kalau kita ingin bisa matematik dengan baik, dengan lancar, ya pelajari bahasanya. Pelajari bahasanya ya. Bahasanya adalah simbol yang tadi. Oke. Bahwa himpunan itu simbolnya adalah huruf kapital. Oke. Gitu kan ya. Kalau misalkan list dari suatu unsur himpunan itu menggunakan kurungnya kurung kurawal. Nah iya. Yang sederhana begitu dulu. Iya, saya juga nggak bertanya-tanya sih dulu kenapa beda-beda gitu. Ternyata itu adalah bahasa matematikanya itu bahasanya. ya. Oh, jadi supaya oke. kita bisa mendalami matematika dengan baik, ya pelajari bahasanya. Oke. Kalau jadi ingin belajar gitu. bahasa agama Islam, bahasa Arab dong pelajari. Iya, betul. Baru akan semakin tertarik kan? Nah, kalau bahasanya nggak paham, bingung kesananya ya. bagaimana? Nah, jadi kuncinya adalah betul. pelajari bahasanya di simbol tadi. Oke. Jadi si X dan si Y itu harus dipahami. X itu apa, Y itu apa. Itu namanya variabel misalkan ya. Jadi matematika itu punya konsensus untuk membentuk suatu bahasanya, simbol-simbol yang tadi. Pahami itu simbol-simbol tersebut, maka setidaknya aspek kebahasaan matematik sudah bisa dipahami. Sehingga ketika baca buku matematik udah banyak simbolnya kan. Iya, jadi nggak apa nih, nggak kayak ngerti ini apa sih simbol, ya kayak nggak ngerti gitu kan. Sepakat banget. Nah, maka penjumlahan pakai plus kan, tanda Iya, begitu bener, gitu kan ya. bener. Itu sudah simbol semua. Perkalian pakai cross atau dot begitu kan ya. Betul nggak? Betul. Nah, itu dia pelajari simbolnya itu. Jadi seperti itu Smartizen. Oke, ada lagi nih pertanyaan Yusi. Karena kan tadi kan sudah membicarakan tentang simbol ya, lebih ke meringkas dan juga menyimpelkan si matematika itu sendiri ya, Pak. Berarti sebenarnya matematika tuh nggak sulit dong ya sebenarnya. Ya. Jika kita istilahnya memahami dulu deh bahasanya. Nah, kalau misalkan di stigma-stigma orang-orang umum seperti Yusi dan mungkin Smartizen di luar sana juga memandang matematika tuh hal yang rumit, yang sulit, yang bikin mikir banget gitu loh. Ya. Gimana caranya sih Pak biar menghilangkan stigma-stigma tersebut nih? Karena matematika juga identik dengan yang kalau misalkan dari orang-orang seperti aku ataupun orang-orang awam di luar sana kayak aduh ini ngebosenin, aduh kayaknya matematika enggak deh, bikin aku nangis kayaknya kayak gitu. Gitu ya. Bagaimana caranya menghilangkan stigma-stigma seperti itu juga Pak? Baik. Kalau Yusi pernah lihat kan orang yang mendaki gunung ya? Pernah. Kok susah gak daki gunung itu? Susah gampang. Susah gampang ya. Tapi dakinya sama siapa dulu nih? Oh gitu ya. Nah, itu tuh. Dakinya berarti ada sesuatu hal yang membuat kita tertarik untuk mendaki. Oke. Gitu ya. Nah, berarti untuk belajar matematik yang katanya rumit, betul matematik saya tidak bisa sampaikan bahwa matematik itu sesuatu yang mudah misalkan. Enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga. Memang di situ secara intrinsik matematik memang bisa dikatakan sulit. Kenapa sulit? Karena perlu berpikir. Iya. Berarti sebenarnya yang jadi soal adalah kita mau berpikir nggak? Waduh. Nah, mungkin itu ya. Mau ketawa. Nah gitu ya. Oke. Kalau kita menghindari aktivitas berpikir, maka goodbye matematik kan? Iya. Gitu. Nah berarti, kemudian tadi saya kaitkan dengan mendaki tadi itu. Kan susah tuh mendaki, bahaya lagi. Bisa jatuh, nyawa lagi taruhannya. Benar. Tapi kenapa banyak orang yang suka mendaki? Karena dia interest kan dengan mendaki tersebut. Iya. Mungkin ada tantangan di sana. Nah, matematik juga sama. Berarti kita harus bagaimana cara kita mencintai matematik. Kembali lagi, bagaimana cara mencintainya ya? Bagaimana caranya? Salah satunya baca sejarahnya deh.
sejarah matematikanya baca gitu kan ya. Yang sederhana-sederhana saja tuh. Oke. Dari mana matematika gitu kan ya. Bagaimana dia berperan dalam kehidupan. Nah, itu dulu. Nanti timbul ketertarikan kita terhadap matematik. Nah, mungkin ketika belajar tiba-tiba ada angka gitu ya. Tidak diperkenalkan dulu nih. Tidak diperkenalkan dulu. Ini sebenarnya simbol ini dari mana asalnya? Angka 1, 2, 3 kok 1 tuh begitu, 2 begitu misalkan. Nah, mungkin perlu tuh kita kenali lagi lebih dalam tuh terkait hal tersebut. Sehingga memang matematik itu menyenangkan. Atau sekarang itu sudah banyak ya. Di matematik itu banyak kok metode belajar yang menyenangkan. Itu sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kehidupan yang dialami oleh peserta didik, oleh siswa atau oleh mahasiswa. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dipertanyakan lagi nih kayak kenapa matematika harus kita pelajari dan kenapa dia tuh tidak sesulit itu, bahwa sebenarnya itu depends on people dan seharusnya kita mengenali juga gitu ya sejarahnya. Jadi kita tahu pentingnya matematik. Iya. Urgensi dari belajar matematik gitu. Tapi memang untuk menjadi, tidak harus sih kita belajar matematik dalam artian itu menjadi masuk ke jurusan matematik gitu ya. Karena tadi sebenarnya matematik itu melekat dengan kehidupan kita kan ya. Iya, betul. Melekat dengan kehidupan kita. Tapi kalau memang ingin mempelajari matematik lebih dalam, yaitu masuk ke dalam jurusan matematika. Jurusan matematika silakan. Itu menarik kok matematik di sana ya. That's it. Oke, that's it Smartizen ya. Jadi aku tekankan kembali bahwasannya matematika tuh tidak seseram itu. Mari kita mulai PDKT dulu nih dari sejarahnya kayak gitu kan, dari fungsinya tuh apa untuk kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Untuk itu kamu gak bakal ngerasa keberatan banget ketika mempelajari matematika itu sendiri Smartizen. Oke, sudah pukul 11.14 nih. Setelah ini aku bakalan puterin lagu lagi nih ya, karena ada beberapa yang udah request juga. Katanya kayak sih boleh puterin lagunya Yovie and Nuno nggak? Boleh banget, yang mana nih mau Yovie and Nuno-nya? Kalau gitu karena sudah pukul segini langsung aja kali ya aku puterin yang Indah Ku Ingat Dirimu. Aduh, that's it, and enjoy this music Smartizen. Oke Smartizen, welcome back again on Dialog Siang. Mau Yusi di sini tetap ya dengan Pak Cecep juga nih. Diakhiri dengan lagu Young Bloods-nya dari Five Sauce ya Smartizen, yang mengawali dong, yang menemani kita sampai pukul segini tentunya 11.30, 1 jam setengah ya kita sudah berbicara nih tentunya ya sama kamu semua. Dan it's probably gonna be our last talk juga ya Smartizen, karena ya bagaimana ya, timelinenya sudah segitu nih, diharuskan untuk menyudahi ternyata. Tapi don't have to be worry, karena ya masih ada satu pertanyaan lagi nih ke Pak Cecep tentang ini, lebih ke personal opinion aja sih Pak ya, kayak gitu. Jadi kayak mungkin ada nggak sih pesan dan untuk Smartizen di luar sana mungkin ya, biar lebih memperhatikan juga nih si matematika itu, manfaatnya kayak gitu kan. Juga menghilangkan stigma-stigma bahwa matematika itu mungkin sebenarnya tidak serunyam itu gitu. Sebenarnya matematika itu menyenangkan. Ada tidak Pak pesan dan harapannya? Baik, pesan dan harapan. Jadi intinya begini. Pendidikan matematika gitu ya, atau matematika itu sendiri itu menjadi salah satu indikator maju tidaknya suatu bangsa loh. Oh gitu. Dia salah satu indikator. Jadi pendidikan matematik itu menjadi salah satu itu menurut SWEB kalau tidak salah ya. Dan memang itu menjadi satu indikator, di dalam itu ada mathematics education. Jadi kalau pendidikan matematikanya itu baik tuh, suatu negara itu mengindikasikan atau menjadi penyumbang bahwa negara tersebut maju atau tidak. Jadi kalau masih rendah tuh, berarti bisa dikatakan negaranya belum maju itu ya? Mungkin masih berkembang. Atau bisa jadi underdeveloped gitu ya. Atau developing atau underdeveloped. Nah, jadi itu diperhatikan. Nah, jadi kualitas dari pembelajaran matematik juga perlu ditingkatkan. Nah, dari peserta didik, mahasiswa atau siswa gitu, sebenarnya siswa ya, kalau mahasiswa kan sudah terjurus tuh, ada yang sudah berjurusan, udah ada yang ke sastra, udah ada yang kemana gitu ya. Nah, mungkin ini untuk siswa.
matematik itu bukan suatu hal yang sulit, bahkan itu suatu hal yang menarik. Oke. Menarik, Menarik sekali. dia menarik. Nah, salah satu cara untuk membuat kita tertarik dengan matematik itu tentunya adalah harus membaca mempelajari hal-hal di luar apa yang dipelajari itu. Karena matematik itu ada puzzle di dalamnya kan, Iya. ada game di matematik itu. Nah, untuk untuk meningkatkan motivasi kita dalam mempelajari matematik. Atau tentunya tadi saya sempat ngobrol tuh dengan Yus itu. Ya, tontonlah film-film tokoh-tokoh matematik gitu kan ya. Itu mungkin akan meningkatkan motivasi kita untuk Tertarik dengan matematika terutama siswa ini nih ya, ya. siswa SD, SMP atau SMA. Itu menarik kok matematik itu. Dan salah satu dan hal penting lainnya adalah bahwa kita harus ingat urgensi matematik itu. Oke. Karena jadi setelah kita merasa penting, jadi kan begini, motivasi seseorang mempelajari sesuatu itu kan macam-macam ya. Betul. Yang penting jangan sampai amotivation aja. Dalam arti tidak termotivasi sama sekali kalau itu kan. Iya. Ada yang termotivasi karena eksternal. Oke. Nah, yang lebih baik internal tuh. Dari Mungkin kitanya dari ya. kalau saya pribadi mungkin masih eksternal tuh. Oke. Kalau yang internal itu mungkin ada matematikawan kayak misalkan Ramanujan misalkan, itu sudah internally. Karena dia itu melihat alam itu mathematics. Oke. Jadi dia tuh di kepalanya itu everything is numbers katanya. Waduh. Apapun bilangan. Oke. Nah gitu ya. Nah itu mungkin itu jarang orang yang seperti itu. Iya, betul. Pasti motivasinya eksternal. Nah, motivasi eksternal yang baik itu adalah dengan mengingat urgensi pentingnya matematik dalam kehidupan. Oke. Jadi itu mungkin satu hal yang bisa memotivasi kita tuh, bahwa matematik itu penting untuk kita, untuk bisa berpikir analisis, ya, untuk bisa berpikir kritis, ya, bernalar dengan baik, memecahkan masalah tanpa masalah, Iya. bukan pegadaian ya. Iya. Jadi yang memecahkan masalah bukan cuma pegadaian tuh, Oke, matematik jauh matematika lebih juga. menyelesaikan masalah tanpa masalah tuh. Nah, dengan cara Oke. seperti itu. Berarti matematika ini kayak pegadaian, memecahkan masalah tanpa Kenapa masalah. menyelesaikan masalah tanpa masalah? Karena sudah dihitung di matematik. Iya, Makanya di iya. matematik itu ada istilah ketika kita berhadapan dengan suatu permasalahan, ada istilahnya itu solusi kan ya? Iya. Nah, ada solusi, istilahnya itu ada visible solution. Solusi yang visible. Artinya solusi visible itu apa? Solusi yang tidak akan menimbulkan masalah. Oke. Karena solusi yang didapatkan dari matematik, dari pola pikir matematik, itu adalah solusi yang tidak melanggar kendala aturan yang ada, tapi dioptimumkan tujuannya. Wah. Itu yang dinamakan dengan visible solution kan? Visible solution. Mengatasi masalah tanpa Tanpa masalah. masalah. Berarti itu adalah solusi visible Itu dari matematika. matematika. Nah, itulah. Menarik sekali kan Smart Menarik ya? Design? Oke. Jadi buat yang banyak masalah nih, udah deh, kamu masuk matematika aja deh gitu. That's all, Pak. Ada lagi yang ingin disampaikan mungkin? Ya mungkin itu cukup ya. Cukup ya? Cukup. Baiklah kalau gitu. Pak Cecep, thank you banget by the way nih. Baik, sama-sama Mbak Udah Yusi. nemenin aku selama 1 jam Ya. setengah nih, kerasa nggak Pak? Kita kebanyakan ngobrol ya tadi di luar Nggak ini. terasa nih udah 1,5 jam lebih Tidak ya. terasa Oke. sekali ya Smartizen. Makanya dari itu dong, ini terlalu boros kata banget. Maka dari itu nih Smartizen ya, ternyata tadi juga aku berpikirnya kayak really matematika semenyenangkan itu. Tapi ketika aku ngobrol sama Pak Cecep dan kamu juga tahu hal itu ya, kayak ternyata memang matematika menyenangkan, asalkan ya ubah sudut perspektif kamu gitu ya. Jangan yang menganggap matematika semenyeramkan itu, secomplicated itu. Mungkin memang sometimes complicated sih Pak ya, Ya. in some case kayak gitu ya. Ya. Tapi in general kamu tuh tidak secara tidak langsung kamu tuh selalu menggunakan nalar matematis kamu nih kayak gitu. Jadi ketika kamu berpola pikir, ketika kamu menghitung uang, itu juga matematika Smartizen. Kayak gitu. Thank you banget ya Pak Cecep. Baik, Semoga sama-sama, Bapak Mbak Yusi. sukses terus. Amin, Sehat juga ya amin, Pak. sama-sama. Bahagia Sehat, terus di Mbak bulan Yusi dan Ramadan pemirsa ini. semua. Baik, Amin, baik, amin. Thank you baik. banget. Kalau gitu sekian dari Yusi dan Pak Cecep ya Smartizen. Aku mau say goodbye buat Pak Cecep, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Cecep. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, this is Martizen ya. Setelah ini masih ada 20 menit terakhir nih sama Yusi. Tidak lupa mengingatkan bahwa buat kamu semua di luar sana yang ingin request lagu atau mau curhat-curhat boleh banget ya. Atau jangan tinggalin aku karena Pak Cecep sudah meninggalkan frame YouTube channel ini. Jadi aku sendirian di sini. Kamu harus banget temenin aku sampai akhir di pukul 12 siang nanti. Dan ya tetap bersama aku. Jangan lupa buat follow Instagram kita di Dia Untirta atau di YouTube channel kita 106 Dia Untirta. Langsung aja nih subscribe ya. Atau juga boleh di YouTube number, di WhatsApp number kita di 081808106106. Abis ini aku mau puterin lagu dari siapa ya kira-kira Smartizen. Kamu maunya siapa? Nggak ada lagi yang mau ini sih. Yang mau apa namanya? Request. Kalau gitu sesuai sama jiwa aku aja kali ya. This is Hi-Fi Remaja Smartizen. Aye dari One Direction Smartizen, what makes beautiful katanya ya. Ini adalah mantan-mantan aku semua nih by the way ya. Oke, sudah pukul 12.02, which means Yusi harus banget pamit undur diri ke kamu semua ya. Tapi sebelumnya Yusi mau recap tentang the whole things that we talking about sebelumnya ya, selama 2 jam ke belakang tadi bersama Dr. Cecep sebagai ahli matematika. Waduh, keren banget ya sih, keren dong. Kalau gitu kita langsung aja kali ya. Jadi kalau misalkan kamu semua tadi yang nemenin aku dari awal pasti tahu bahwa hari ini kita itu membahas tentang manfaat matematikanya nih di dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya. Jadi juga dari Pak Cecep tuh tadi sudah banget meng-highlight bahwasannya matematika tuh tidak seseram itu loh Kak Yusi. Kayak matematika juga bukan sesuatu yang harus kita hindari gitu loh. Karena apa? Karena matematika tuh justru selalu hadir di setiap aspek kehidupan kamu. Kayak gitu ya Smartizen. Ketika kamu berpikir, nah daya nalar kamu itu secara tidak langsung itu sedang mengolah kematematikaan kamu ini sendiri nih Smartizen, kayak gitu ya. Jadi juga matematika ini bisa dikatakan ilmu jika ada di dalam suatu sistem katanya. Tapi juga si matematika ini tuh dia ternyata berpisah dari ilmu pengetahuan alam nih Smartizen, kayak gitu ya. That's why kalau misalkan kamu di universitas kamu biasanya ada fakultas MIPA kayak gitu kan, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Kenapa tidak ilmu matematika dan pengetahuan alam? Karena yang tadi itu matematika dapat dikatakan ilmu jika di dalam suatu sistem, tapi dia terlepas dari ilmu pengetahuan alam. Wow. Dan matematika ini juga ya itu bisa membantu kita mengolah pola pikir kayak gitu. Jadi juga matematika ini terkenal akan memecahkan masalah tanpa masalah. Waduh, keren banget gak sih? Ini kayak sebuah jargon gitu kan, memecahkan masalah tanpa masalah. Tapi kalau misalkan kita nih sebagai manusia-manusia awam ya, yang dulunya gak suka banget sama matematika, pasti mikirnya boro-boro memecahkan masalah tanpa masalah. Justru kalau misalkan matematika tuh kita tuh nyari masalah kayak gitu kan. Ternyata enggak Smartizen, karena matematika tidak melulu tentang perhitungan. Matematika itu pengaplikasian, apalagi ketika matematika terapan ya. Jadi mengaplikasikan konsep matematika itu nih Smartizen di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Jadi matematika itu tidak melulu tentang perhitungan ya. Maksudnya tidak melulu tentang angka kayak gitu. Daya nalar kamu juga bisa disebut dengan si matematika itu sendiri. Lalu juga manfaatnya sendiri ya, yang seperti tadi aku sampaikan bahwa manfaat dari matematika ini itu menanamkan suatu pola pikir yang sistematis nih Smartizen. Jadi ketika pola pikir kamu sistematis, terus daya nalar kamu baik, berarti kematematikaan kamu, jiwa matematika kamu itu juga baik gitu loh. Lalu juga ada berbagai pertanyaan kayak, tapi kan matematika tuh membosankan, tapi kan matematika itu kan bikin pusing kayak Yusi runyam kayak gitu kan. Tapi ya ternyata tidak itu loh Smartizen. Untuk mengetahui matematika itu semenyenangkan itu, kamu harus banget mengenali sejarahnya, harus banget kenali fungsinya nih ya Smartizen. Kenapa? Ya kamu pikir aja ketika kamu pendekatan dengan seseorang terus langsung jadian, itu kan pasti bingung gitu loh, kayak gue nggak tahu lo siapa, kenapa lo tiba-tiba jadian sama gue gitu kan. Itu adalah konsepnya sih seperti itu. Jadi kita harus pendekatan dulu nih di awal biar nggak kaget tiba-tiba
hah apa nih kayak gitu kan. Pendekatannya adalah dengan cara memahami dulu nih sejarahnya matematika, atau pahami dulu nih bahasanya matematika kayak gitu. Kalau misalkan tadi yang dicontohkan oleh Pak Cecep ya, bahwa ketika kamu membaca suatu novel Old English, misalkan Old English ya itunya, dan kamu tidak mengerti bahasanya, sama halnya ketika kamu mengerjakan matematika dan kamu tidak mengerti simbol-simbolnya. Jadi bahasa dari matematika itu adalah simbol itu sendiri, Smartizen. Dan yang paling penting lagi adalah ternyata nih menurut tadi yang disampaikan juga oleh Pak Cecep ya, matematika ini sendiri menjadi salah satu indikator maju atau tidaknya suatu negara. Waduh, keren banget gak sih ini? Jadi kayak ketika suatu negara maju, itu indikator salah satunya itu adalah ketika sumber daya manusianya bermatematika dengan baik. Itulah intinya seperti itu ya. Jadi Pak Cecep juga berpesan agar kualitas pembelajaran matematika ini harus ditingkatkan tentunya. Juga harus banget nih buat kamu di luar sana yang masih berpikir matematika itu runyam, matematika itu membosankan, harus banget baca dan pelajarin hal-hal kayak sejarahnya, fungsi in general or whatever tentang matematika. Salah satunya yang tadi sudah aku bicarakan dengan Pak Cecep, bahwa ada suatu film ya yang mengangkat tentang matematikawan nih gitu. Itu seru banget filmnya, aku aja nih mau nonton, abis ini aku di PR-in ya suruh nonton. Judul filmnya itu tadi kalau tidak salah adalah The Man Who Knew Infinity, Who Found atau Who Knew Infinity, dan satunya lagi adalah Imitation Game ya. Itu harus banget ditonton sama Smartizen di luar sana, biar tidak hanya aku sendiri yang di PR kan seperti itu. That's all for me Smartizen, thank you banget sudah menemani isi sampai pukul 12.08 ya. Dan aku ingatkan kembali bahwa nanti sore Yuzi bakal mengudara lagi dari pukul berapa ya? Dari pukul 3 sampai pukul 5 sore ya. Jadi kamu nanti pukul 3 siapkan lagi YouTube streaming kamu. Dan jangan lupa temenin aku lagi di pukul 3 sampai pukul 5 sore di Dialog Senja tentunya ya. That's all, thank you banget. Semoga kalian sehat-sehat, bahagia, dan juga tetap semangat menjalani puasanya ya. Yuzi pamit undur diri, Dialog Siang juga pamit undur diri, and bye-bye. See you in another segment.